Udah. Ya. Oke. Oke. Nah, Jadi perlu saya klarifikasi juga ini, saya sebagai kuasanya si Ihsan Fahmi dan dalam laporan perkara di Baris Krim Polri ini kedudukannya kita ini sebagai saksi. Jadi yang pelapor itu bukan dari pihak kita, melainkan dari pihaknya si Inara. Jadi kalau ada berita-berita yang terkait si Ihsan ini bikin laporan baru atau apa itu pas ya sebenarnya ya. Jadi boleh nanti dari pertanyaan wartawan apa nanti saya jawab. oke Bang, berarti hari ini terkait menghadiri panggilan atas laporan Inara ya? Iya. Oke, seputar apa aja Bang? Mungkin di dalam sendiri. Enggak, kalau hari ini kan itu dari saksi kunci ya. Kalau saya ini karena dari kuasanya si Ihsan, saya cuma sebatas memantau saja. Dan kisi-kisinya apa gitu kan, jadi saya bisa tahu. Itu aja sih. Tadi seputar itu berapa pertanyaan sih Bang? Adik memantau langsung sendiri dari saksi sendiri pertanyaannya. Jadi kalau saya dapat info ya dari kuasa si ini, kurang lebih ada 25 pertanyaan. Lagi? Bang, kalau misal untuk Ihsan sendiri menanggapi hadirnya saksi kunci seperti apa sih Bang? Ya sebenarnya kan kita dari sebagai turut saksi juga ya dalam laporan ini ya sebenarnya terbuka saja gitu. Apa yang dikemukakan, apa yang terjadi semua ya biar terbuka saja. Kita turut mendukung kok langkah-langkah selanjutnya apa. Kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Bang, tapi Ihsan sendiri mengenal saksi kunci ini atau Inara aja yang mengenal dia? Seharusnya kan mereka sudah kerja sama kan sudah lama ya. Seharusnya pihak Ihsan juga sudah tahu. Mengenal. Iya, mengenal saksi kunci ini yang dihadirkan. Bang, apakah mungkin saat kejadian tersebut Ihsan pernah bertemu langsung dengan saksi kunci ini atau CV ini Bang di rumah Pak Inara? Ya ini terkait awal hubungan antara Ihsan dan Inara ini kan mereka awalnya terkait kerjasama proyek ya. Dan seharusnya memang awalnya dari awal sudah kenal di saksi kunci ini. Berarti secara tidak langsung saksi kunci ini adalah seorang manajer dari Inara yang dimana mungkin tahu siapa aja Inara dan bekerja sama begitu. Jadi otomatis Ihsan berkenal dengan beliau. Saya nggak mau masuk terlalu jauh ya, karena kan ini yang pegang kuasa orang lain, jadi mungkin harusnya menjelaskan beliau. Bang, artinya berarti sampai saat ini dari Ihsan sendiri tidak ada niatan untuk bikin laporan baru ya terkait illegal access kan, karena kan kita tahu kan kemarin kan beredar luasnya kan Ihsanul akan melaporkan ya. Ya sementara ini kan tidak ada, karena yang menjadi korban dan pelapor ini kan dari pihaknya Inara. Jadi memang nggak ada keterkaitan dari Bang Ihsan, makanya mereka dipanggil itu di sini sebagai saksi statusnya. Berarti ya yang menegaskan berarti memang tidak akan ada laporan terkait. Tidak ada, sementara tidak ada. Terkait yang katanya ada dalang ataupun aktor intelektual di kasus ini itu dilaporkan atau seperti apa Bang? Atau cuma Ya. mencari informasi saja? Inilah tadi kan masih didalami ya terkait saksi kunci, dan nanti dari keterangan-keterangan itu dan bukti-bukti tambahan nanti biar penyidik yang mengembangkan selanjutnya akan dipanggil saksi-saksi lainnya. Bang, perihal tadi ada pencabutan laporan di Polda oleh Inaram ke Bang Ihsan sendiri, mungkin Abang sebagai kuasa hukum dari Bang Ihsan sendiri seperti apa nih Bang? Kalau terkait itu saya tidak mau menanggapi ya, itu lebih baik langsung tanyakan ke yang bersangkutan saja atau melalui kuasanya. Dari pihak kuasanya katanya karena sudah sempat bermediasi pada akhirnya setelah menemukan titik terang Bang. Dari pihak kuasa sendiri menanggapinya seperti apa? Menjadi hal yang baik juga ke depannya atau mungkin seperti apa? Kalau selama ini yang saya ketahui ya Bang Ihsan dan saudari Inara itu memang saat ini hubungannya baik-baik saja. Mungkin makanya kan mengarah ke mediasi ke sana ya. Seperti itu sih. Bang, kalau status pernikahannya sekarang seperti apa sih Bang dengan Mawa ini Bang? Terkait tadi Inara juga sempat bilang katanya masih statusnya sebagai istrinya walaupun belum sah secara negara. Status pernikahannya dengan Mawa sekarang seperti apa Bang? Saat ini masih pernikahan antara Mawa dan Ihsan sah secara hukum. Jadi nggak ada yang diperdebatkan.
negara berarti besarnya. Iya. Bang, apakah mungkin abang ada info nggak sih bang perihal ada rencana Kak Insan untuk mencatatkan pernikahannya secara sah, secara negara begitu? Ada nggak sih omongan ke sana, ke arah sana dari Bang Insan sendiri? Kalau itu saya masih belum tahu ya, karena kita masih fokus di perkara ini. Itu berarti dari pihak saksi-saksi sendiri yang udah dilaporkan, yang udah di BAP sendiri berapa banyak sih? Dari mana? Yang sudah diperiksa sendiri Saksi. sudah berapa orang mungkin Terkait laporan yang mana? yang illegal akses ini mungkin dari Ya, yang jadi abang kalau tahu. setahu saya kan, karena saya mewakili dari Insan ya, paling sudah dipanggil itu Insan, bapaknya Ali, Anis, dan baru saat ini ya saksi kunci ini saya ketahui. Berarti kalau total tiga ya, baru diketahui Iya. tiga ya, orang tua Insan dan saksi kunci. Iya. Totalnya. Mungkin ada update mungkin tentang saksi siapa lagi yang mungkin keterkaitan dengan illegal akses ini yang mungkin abang tahu sendiri yang akan diperiksa. Jadi kalau saya ketahui ya dari kuasa pendamping tadi, kemungkinan nanti akan ditanya-tanyakan terkait pihak-pihak yang berada di rumah Inara tersebut. Nanti kan alamatnya dulu harus diketahui di mana, itu baru nanti kita akan dilanjutkan ke pemanggilan seperti itu. Kalau yang CCTV hotel itu gimana? Kalau CCTV itu kita nggak berbicara ke arah sana ya, karena kan yang dicari itu kan illegal access ya. Siapa yang pertama menyebarkan, siapa yang mengirimkan lagi, terus Bang, apakah dari pihak Insan sendiri mengetahui mungkin yang menyebarkan siapa? Kan infonya bahwa diduga ada orang terdekat dari Mawar ya, begitu. Mungkin Insan sendiri tahu nggak sih hal itu? Jadi kalau dari keterangannya Insan sendiri, ini awal mulanya dia terima video tersebut, editan ya videonya, itu dari inisial N. Setelah dari itu dia tidak ada menyebarkan lagi kemana-mana, jadi hanya sebatas itu yang kita beritahu kepada penyidik. And ini durasinya berapa lama bang untuk editan video ini? Karena kan yang beredar kan 2 jam itu ya. Ya. Kalau yang editan ini berapa? Kalau yang diterima oleh saudara Insan sendiri durasinya di bawah 1 menit. Oh, Jadi Sudah diedit. sudah dipotong-potong, sudah inilah, tidak terlalu yang panjang itu. Bukan ini. N ini mungkin kalau boleh di spill bang, siapa sih gitu? Untuk sosok N ini siapa gitu bang? Jangan, saya nggak. Saya Mungkin jangan. maksudnya ada orang terdekat Inara juga dan atau mungkin orang yang kenal Inara dan Bang Insan juga kah atau gimana? Dia tuh pihak dari sana, saya takutnya nanti malah merusak materi dari penyelidikan ini. Tapi akan dipanggil jadi saksi juga. Untuk si N ini? Pasti, karena kan siapa yang terlibat, siapa yang terhubung, pasti semua harusnya dipanggil menjadi saksi. Tapi ada omongan bang, yang dapat dari mana gitu bang? Kalau dari kita kan tidak mengetahui, karena yang mengetahui sendiri kan dari saksi yang tersebut. Kita hanya sebatas menerima. Nama kabarnya kan yang aktor intelektual itu kan dari abangnya Mawasir atau saudaranya Mawasir yang dari polisi kalau nggak salah itu mungkin. Oh, kalau itu kita nggak tahu, karena kalau dari saksi Insan itu kan hanya sebagai penerima ya, dari video. Tapi kalau terkait siapa aktor di dalam ini kita belum mengetahui. Bang, komunikasi Insan dengan Mawar sendiri sekarang seperti apa bang? Kalau hubungan itu saya kurang tahu ya, tapi harus ditanyakan langsung ke saudara Insan. Tapi pernikahannya sesuai dengan agama masih nggak sih bang? Yang mana? Secara agama Mawar ya. Ya, sah secara agama dan sah secara hukum. Masih karena kan sempat mau keluar terontarkan cerai gitu bang kemarin. Enggak, kalau itu belum ada. Sekarang masih pisah rumah bang. Iya. Bang, mungkin menanggapi laporan dari Mawar sendiri bang, seperti apa bang? Sudah sejauh apa dari pihak itu sudah apa? Gimana bang? Laporan di Mungkin ada mau ada gelar perkara, mungkin udah ada update belum dari tim kuasa hukum sendiri? Jadi memang kan terakhir kita hadir itu kan sebatas memberikan klarifikasi. Ya, saat ini kita sedang koordinasi juga dengan penyidik, kita mengirimkan surat permohonan atau keberatan dan juga kita sudah mengirimkan rencana permohonan ini. Tapi bang, anggaplah persidangan itu pelaporan ini lanjut dari yang perzinahan itu bang. Tapi kan alat bukti itu salah satu dari pencurian, ini juga illegal access itu bang. Apakah anak bisa gugur bang laporan dari sana?
Ya, saya belum bisa masuk ke sana ya, karena nanti kan tahapan itu nanti di penyidikan. Lanjut atau tidaknya nanti tergantung dari penyidik. Kita bisa hanya mengupayakan. Bang, ini pencabutan laporan dari Inara sendiri merupakan sinyal positif pasti ya Bang buat insan gitu. Ya, kalau menurut saya, ya itu seharusnya menjadi positif, karena untuk apa kita saling berperkara gitu, saling melapor. Salah satunya ini LP-nya si Mawa ini, karena kan kita ujungnya kan ingin bermediasi, karena hubungan antara Mawa dan Insanul ini kan juga masih keluarga statusnya, dan masih mempunyai anak. Kasihan juga nanti anaknya ini sebagai korban. Kita lebih concern ke keluarganya aja sih. Gitu. Boleh mengupayakan dasar tugas. Ya, lebih ke mediasi karena masih status berkeluarga. Oke, agenda depannya apa Bang? Dan agenda ke depan, kami masih berkoordinasi dengan penyidik ya, baik yang di laporan Polda maupun Mabes. Kita masih membutuhkan data-data terkait untuk saksi-saksi berikutnya. Seperti itu.